Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fitri Ramadhani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, pertanyaan pertama. Menurut Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam bukanlah filsafat pendidikan tanpa batas. Adapun komentar mengenai radikal dan universal bukan berarti tanpa batas. Tidak ada di dunia ini yang disebut tanpa batas, dan bukankah dengan menyatakan sesuatu tanpa batas, kita telah membatasi sesuatu itu? Dalam artian, apabila seorang Islam yang telah meyakini isi keimanannya akan mengetahui di mana batas-batas pikiran atau akal dapat dipergunakan. Yang kedua, menurut Muzain Arifin menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan untuk manusia dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran agama Islam. Dalam arti filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan pendidikan, seperti manusia sebagai subjek atau objek pendidikan, kurikulum, metode, materi pembelajaran, pendidik atau guru, peserta didik, dan lingkungan pembelajaran. Dan yang ketiga, menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani, filsafat pendidikan Islam adalah pelaksanaan pandangan filsafat atau kaidah filsafat Islam dalam bidang pendidikan. Itu dapat memperoleh manfaat, tujuan-tujuan, dan fungsi-fungsi yang diharapkan dan dikembangkan. Baik, selanjutnya nomor 2. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer atau modern, yaitu pertama, perkembangan mass culture atau budaya yang disebabkan oleh pengaruh kemajuan media massa yang tidak lagi bersifat lokal, melainkan nasional atau bahkan global. Hal ini akan berakibat meningkatkan heterogenitas nilai dalam masyarakat dengan semakin cepat dan beragamnya menu informasi yang menerpa masyarakat modern. Semakin pula beragam tanggapan, respon, interupsi maupun referensi dari masyarakat itu sendiri. Melalui perkembangan media pula, masyarakat dengan mudah mengakses berbagai pola perilaku. Kedua, kemajuan dalam aspek industri telah mendorong manusia kepada sikap hidup yang materialistik. Setiap kemajuan harus dapat diukur dengan ukuran-ukuran ekonomi dan kebendaan, baik pada tingkat individu maupun sosial. Keberhasilan atau kesuksesan yang diarah oleh seseorang masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana ia dapat mengakumulasikan hal-hal yang bersifat material. Ketiga, semakin meningkatnya rasionalitas manusia serta jauh manusia dari agama. Di kalangan masyarakat saat ini sudah menjadi realitas bahwa semakin berkembangnya rasionalitas manusia telah mendorong manusia menjadi masyarakat kritis yang cenderung tidak mengenal batas sasaran, termasuk sikap kritis terhadap segala aspek dari ajaran agama. Akibatnya, ketika agama tidak lagi disentuh oleh rasionalitas mereka, maka secara perlahan tapi pasti agama mulai ditinggalkan oleh pemeluknya. Dengan memperhatikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, maka dapat diinventarisasi langkah-langkah bagaimana yang perlu diambil agar pendidikan Islam dapat memainkan peran penting dan strategis di tengah-tengah tantangan era kontemporer atau modern ini. Nomor 3. Kata tarbiyah secara bahasa merupakan kata yang berasal 3 akar kata, yakni pertama raba yarbu, yang berarti bertambah atau bertumbuh. Kedua, berasal dari rabbiya yarba, yang berarti menjadi dasar. Dan yang ketiga, rabba yarbu, yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihara.
Pengertian ini dapat dilihat pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Sementara menurut Nahwib Al-Atas, kata tarbiyah mengandung konotasi mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, menumbuhkan atau membentuk, dan juga menjadikannya lebih matang. Selanjutnya, taklim. Taklim diterjemahkan dengan pengajaran, yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Penunjukan kata taklim pada pengertian pendidikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu yang benar. Selanjutnya, ta'dib. Ta'dib adalah istilah yang paling cocok untuk menyebutkan pendidikan dalam konteks Islam, karena di dalamnya terkandung arti ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran, dan pengasuhan yang baik. Dengan demikian, pendidik berfungsi sebagai pembimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan keberadaan. Hal ini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Baik, yang terakhir, riyadah. Riyadah adalah melatih diri untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, seperti sholat, puasa, sedekah, dan berzikir. Semua itu dengan harapan bisa membentuk pribadi-pribadi muslim yang istiqomah dalam beribadah, guna meraih ridho Allah dan kebahagiaan dunia juga akhirat. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, ayat 35, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.